Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami Part 5. Silahkan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Jadi, kalian pacaran atau tidak? Kenapa lama sekali? Gerutu Eunwoo sembari memilih paprika dan memasukkannya ke plastik. Ji-hoon yang memegang troli belanjaan menghembuskan nafas panjang. Entahlah. Eunwoo memandang Ji-hoon. Kok kan sedia? Kenapa tidak melakukan pergerakan juga? Pergerakan apa? Aku tidak tahu apapun tentang dia, sahut Ji-hoon frustasi. Dia tidak sering mengunggah cerita di akunnya. Aku jadi tidak bisa tahu dia tuh sedang apa dan menyukai apa. Eunwoo menghembuskan nafas sebal. Kok bisa bertanya? Sahutnya. Lalu memutari tempat itu untuk menimbang paprika yang sudah ia pilih. Ji-hoon manyun. Dia bisa tahu apa yang kusukai. Masa aku bertanya padanya? Itu kan sama saja aku memberitahunya bahwa aku tidak tahu apapun tentang dia. Jelasnya pada Eunwoo. Sedetik kemudian ia terpaku karena melihat sosok maskulin yang familiar berjalan di area buah-buahan membawa keranjang belanjaan. Orang itu tidak sendiri. Ada wanita hamil juga bersamanya. Kan itu yang namanya PDKT, agar kau berdua saling mengenal, sahut Eunwoo. Ia berbalik dan memasukkan plastik ke troli. Ia heran temannya itu malah bengong. Ada apa? Tanyanya dan ikut memperhatikan kemana Ji-hoon itu memandang. Tidak sulit menemukan apa yang membuatnya terpaku. Dia muncul seperti keluar dari kartun, ucapnya kagum. Bukankah itu wanita yang berbicara padanya di depan unit apartemen? Tanya Ji-hoon. Eunwoo mengedipkan mata, menatap Ji-hoon. Kenapa kau terdengar? Ji-hoon memandang Eunwoo karena mendapat tatapan seperti itu. Apa? Eunwoo tersenyum miring. Kau terdengar cemburu. Kedua pipi Ji-hoon terasa sangat panas. Apanya? Enak saja, sahutnya. Lalu bergegas pergi. Eunwoo terbengong-bengong melihat Ji-hoon pergi. Namun, menyadari pria itu malah bersembunyi di rak lain untuk memperhatikan Sol bersama gadis hamil tadi. Ia menghembuskan napas panjang dan mengambil alih troli. Sementara itu, Sol berdiri di sebelah Do-hee yang sedang memilih buah untuk dibawa ke rumah orang tuanya. Do-hee menatap Sol menyesal. Maaf Oni jadi menemaniku membeli buah dulu. Sol menggeleng pelan. Tidak apa-apa, ambil saja beberapa jenis, sahutnya. Aku juga tidak sempat membeli apapun karena dari kantor. Do-hee tersenyum lucu dan memilih dengan serius. Ji-hoon menyipitkan mata memperhatikan, sangat penasaran apa hubungan keduanya. Setelah belanja, Ji-hoon membawa tas belanjaan bersama Eunwoo. Tidak bisa menghilangkan apa yang ia lihat tadi di supermarket. Eunwoo menatap Ji-hoon aneh. Jika tidak tenang, pura-pura chat saja. Bahas apapun yang tidak sengaja, usulnya. Ji-hoon menatap Eunwoo sebal. Aku tidak terganggu kok dengan yang tadi. Bisa saja hanya adiknya, atau teman, atau... Ia berusaha mencari alasan yang lain. Mata Eunwoo menyipit menatap Ji-hoon. Padahal aku tidak membahas Yoon-sol, godanya. Wajah Ji-hoon langsung merona. Aish, apa sih? Ucapnya sebal dan menghentak kaki. Ketika melangkah duluan menuju pintu gedung apartemen. Ketika itu ia tertegun melihat mobil sedan 2 pintu yang terparkir di area depan. Eunwoo berhenti dengan mata membesar. Wow, keren sekali. Mobil siapa? Ucapnya ingin tahu. Yoon-sol, jawab Ji-hoon. Mata Eunwoo membesar. Yoon-sol? Berarti waktu itu kok naik di antar ini? Ji-hoon memandang Eunwoo dan mengangguk. Terlihat sedikit bangga. Wah, dia keren sekali, ucap Eunwoo iri. Tak lama wajahnya berubah bingung. Oh, berarti dia ke unitnya waktu itu lagi ya? Ji-hoon tertegun mendengar itu.
lalu langsung setengah berlari menuju lift. Di unit orang tua Yeonsol, ibunya Sol melirik wanita maskulin di sebelahnya, sedang membantunya menyiapkan kimchi kedua wadah. Sementara Dohee memotong buah di belakang mereka. Ibu berkata untuk mengabari dulu ketika akan mampir. Kenapa membawa menantu sekalian? Sol melirik ibunya heran. Dohee juga mendengar pertanyaan itu. Dengan canggung, ia mengangkat piring berisi potongan buah. Aku akan mengantarkannya untuk ayah, ucapnya dan bergegas keluar dari area dapur. Sol melirik Dohee pergi, lalu memandang ibunya. Ibu juga akan memberikan kimchi pada Bill sekalian saja, komentarnya santai. Kau menjemputnya dulu ke tempat mereka? Tanya ibunya Sol. Sol mengangguk santai. Ya? Ibunya Sol mengerutkan dahi. Kau dari kantor jauh-jauh ke tempat mereka? Sol mengerutkan dahi lagi. Jadi ibu lebih ingin menantumu yang sedang hamil tua bersusah payah menjemput kimchi kemari. Ibunya Sol menghembuskan nafas panjang. Bukan seperti itu. Ia langsung kembali fokus saat Dohee kembali. Aku saja yang lakukan, Bu, ucap Dohee pada ibunya Sol. Ibunya Sol sudah tersenyum saat putri sulungnya berbicara. Tidak perlu, sudah hampir selesai. Duduk saja, ucap Sol pada Dohee. Dohee tertegun. Hah? Ia melirik ibu mertuanya. Ibunya Sol jadi canggung melirik putrinya. Sol memandang ibunya. Ibu juga duduk saja, menyalain ini juga aku bisa, sahutnya dan meneruskan kegiatan tangan. Ayahnya Sol dari ruang tengah mendengar obrolan itu. Sudah, biarkan saja anak perempuanmu itu yang menyelesaikannya, ucapnya. Sol menoleh menatap ayahnya, terlihat kesal. Ayahnya Sol berpaling dan menonton TV lagi. Ibu dampingi saja suami ibu itu, ucap Sol lantang agar terdengar oleh ayahnya. Ayah Sol melirik putrinya sebal. Hei, sudah, kok ini? Ucap Sol sebal pada putrinya. Ia melepaskan sarung tangan plastik dan melangkah keluar dari area dapur. Dohee menggantikan posisi ibu mertuanya tadi. Aku akan membantu juga. Duduk saja. Sol menahan tangan Dohee. Dohee tertegun memandang Sol. Duduk saja di sana, ucap Sol lagi. Dohee dengan canggung menjauh dan duduk di kursi meja makan, memperhatikan apa yang Sol lakukan. Setelah makan malam, Sol sudah selesai menyiapkan 2 wadah berisi kimchi yang siap ia dan Dohee bawa. Setelahnya, ia agak heran melihat ibunya menghampiri dapur saat ia dan Dohee membersihkan alat makan tadi. Sol, ayah ingin berbicara sebentar, panggil ibu. Sol mengerutkan dahi mendengar itu. Tidak apa-apa nih, aku akan menyelesaikannya, ucap Dohee. Sol mengangguk mengerti dan berjalan keluar dari area dapur. Ayahnya Sol duduk di sofa dengan gaya pongahnya seperti biasa. Ibunya Sol bergerak duduk di sebelah suaminya. Sol duduk di sofa lain. Ada apa? Ayah Sol berdehem, sama sekali tidak memandang putrinya. Sol menatap ayahnya aneh. Ibu Sol memajukan duduk. Sol, kau tahu kan, bisnis adikmu Myung belum stabil. Dia butuh bantuan dana. Kau masih punya simpanan kan? Tanyanya hati-hati. Sol diam dulu mendengar itu. Lalu melirik ayahnya yang terlihat sangat puas dengan kalimat ibunya. Aku heran, ayah butuh istri atau sekretaris pribadi, sindirnya. Ayah Sol menatap putrinya kesal. Hei, jangan malah fokus ke sana, pinta ibu Sol menengahi. Sol memandang ibunya. Sebelumnya ibu bilang tidak ada siapapun yang butuh uang. Ibunya Sol mengatupkan bibirnya malu. Memangnya kenapa jika kau membantu keluargamu? Kau belum menikah dan belum ada tanggungan. Tidak akan begitu berat membantu keluargamu kan? Tanya ayahnya Sol dengan nada mengintimidasi. Sol diam dulu menatap ayahnya. Sepertinya sebelum Myung dan Biol menikah, selalu aku yang membantu mereka, ucapnya. Ibu Sol menatap putrinya, meminta agar tidak menjawab ayahnya seperti itu. Kenapa ibu menatapku seperti itu? Tanya Sol aneh. Lalu menatap ayahnya lagi.
Memangnya nanti ketika aku menikah, kalian akan berhenti meminta uang dariku? Ayah Sol tampak tersinggung. Apa maksudnya? Kedua orang tuamu ini terlalu banyak meminta, hah? Sol menghela nafas dalam dengan kedua bahu terbuka. Apa kalian pernah tidak meminta banyak dariku? Sol, pinta ibunya Sol. Sol melirik jam tangannya. Sudah sangat larut, sebaiknya aku dan Dohi kembali. Ia bergerak bangkit. Kenapa membawa menantuku pergi? Jika kau ingin pergi, ya pergi saja. Dia tidak sepertimu yang akan mengabaikan kami ketika sukses. Ucap ayahnya Sol kesal sembari menunjuk putrinya. Sol menatap ayahnya yang tetap duduk di sofa. Jangan menunjuk wajahku, ucapnya kesal. Aku yang membuatmu tetap mendapatkan pengobatan diabetesmu, lanjutnya, dan berjalan ke dapur. Ayahnya Sol benar-benar kesal, namun tidak bisa membalas ucapan putrinya lagi. Suamiku, sudah, tenang dulu. Ibunya Sol mengelus bahu suaminya. Jika bukan dari Sol, pada siapa kita meminta bantuan untuk bisnisnya, Myung? Bisiknya. Ayahnya Sol menghela nafas dalam dan memalingkan wajah. Dohi mengikuti Sol keluar dari unit apartemen mertuanya. Wanita maskulin itu membawakan wadah kimchi untuknya. Sol menghampiri lift dan menekan tombol, lalu menunggu. Dohi melirik Sol. Semuanya baik-baik saja, Oni? Tanyanya hati-hati. Sol memandang Dohi. Gumamnya membenarkan. Masuklah. Ia mempersilahkan adik iparnya itu masuk ke lift yang terbuka. Dohi melangkah masuk duluan. Sol masuk ke lift dan menekan tombol, lalu menunggu lagi di tempatnya. Dohi melirik Sol. Oni pasti merasa tidak nyaman dengan perlakuan ayah mertua, tapi tetap datang. Oni benar-benar anak yang berbakti, pujinya. Sol menahan senyuman. Mungkin aku merasa senang memiliki seorang kakak sepertimu sekarang, ucap Dohi tulus. Sol tertegun menatap Dohi. Dohi tersenyum malu dan memandang ke bawah. Maaf, aku jadi sedikit emosional, ucapnya. Sol diam dulu. Matanya memperhatikan tangan Dohi yang mengelus perut buncitnya, lalu memandang ke depan. Sementara itu, Jihun mulai gusar karena Sol tidak kunjung keluar dari gedung apartemen. Setelah mondar-mandir hampir 1 jam, akhirnya ia melihat sosok maskulin Sol keluar bersama Dohi. Dengan cepat ia berlari pergi menjauh, lalu merapikan pakaian dan rambutnya. Berjalan santai bersama kantung belanjaan dari minimarket. Masuk duluan ke mobil, aku akan meletakkan ini, ucap Sol sembari membuka kunci mobil. Ia langsung menuju ke bagasi mobil. Dohi sangat canggung untuk langsung masuk ke mobil. Aku bisa memegangnya saja. Sol membuka bagasi mobil dan meletakkan 2 wadah yang ia bawa, lalu kembali menutupnya. Ketika itu ia menoleh mendengar seseorang mendekat. Jihun berpura-pura terkejut melihat Sol di sana. Oh, Yun Sol sih. Dohi mengedipkan mata bingung dan melirik Jihun. Sol melihat plastik yang dipegang Jihun. Baru kembali dari berbelanja. Jihun melirik plastik di tangannya. Hehehe. Aku sedikit bosan jadi jalan-jalan malam. Matanya melirik Dohi, lalu menatap Sol, menunggu wanita maskulin itu memperkenalkan mereka. Sol memandang Dohi. Berikan salam, rekan kerjaku. Jihun tertegun mendengar sebutan itu, merasa kurang menyukainya. Dohi tersenyum dan membungkuk sopan. Salam kenal, senang bertemu denganmu. Jihun jadi canggung sendiri mengangguk sopan. Iya, salam kenal, sapanya. Lalu memandang Sol, menunggu penjelasan. Adik iparku, ucap Sol memperkenalkan siapa Dohi. Mulut Jihun terbuka. Ucapnya lebih santai dan tersenyum ramah pada Dohi. Sol memandang Dohi. Masuklah dulu ke mobil, aku akan berbicara sebentar. Dohi mengangguk mengerti. Senang bertemu denganmu, ucapnya lagi pada Jihun, mengangguk sopan dan masuk duluan ke mobil. Jihun melampai pada Dohi, lalu jadi sangat gugup saat Sol mendekat. Kau hanya seorang diri? Tanya Sol di depan Jihun. Jihun mengangguk membenarkan.
Kau ada perlu apa di sini? Tanyanya seperti tidak tahu. Sebenarnya sangat penasaran. Sol mengangguk. Ya, orang tuaku tinggal di unit sini. Jihun manggut-manggut mengerti. Kenapa tidak pernah memberitahuku? Tanyanya ingin tahu. Sol senyum tipis. Kau ingin menyapa mereka? Jihun terkejut kaget. Kedua pipinya langsung bersemu merah. Bukan seperti itu. Sol menatap Jihun lucu. Segeralah masuk. Aku harus mengantarkan adik iparku pulang. Jihun mengatupkan bibirnya malu dan mengangguk mengerti. Sampai besok. Pamit Sol. Lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Jihun menatap punggung Sol. Sangat ingin mengatakan sesuatu namun tidak tahu bagaimana caranya. Tepat sebelum wanita maskulin itu benar-benar masuk, ia akhirnya mendapatkan keberanian untuk bersuara. Yun Sol sih. Sol berhenti dulu untuk menoleh. Di dalam mobil, Dohee menoleh ke arah Sol yang membengkuk di ambang pintu. Jihun menatap Sol. Kabari aku begitu kau tiba di rumah. Akhirnya ia bisa mengatakan hal itu. Sol terpaku beberapa saat mendengarnya. Wajah Jihun seperti terbakar karena Sol tidak langsung bereaksi. Ia melambai kaku dan langsung berlari memasuki gedung. Sol tersenyum memperhatikan Jihun kabur, lalu masuk ke mobil. Dohee menatap Sol sedikit kaget. Kenapa tidak mengatakan sesuatu? Tanyanya. Sol mengerutkan dahi. Mengatakan apa? Apa saja? Sahut Dohee lagi. Sol diam dulu. Dia hanya beramah tamah, sahutnya dan menarik sabuk pengaman untuk dikenakan. Tidak Oni, sahut Dohee lagi. Dia ingin tahu Oni bersama siapa. Ekspresinya langsung berubah begitu tahu aku adik iparmu. Tangan Sol berhenti mendengar itu. Terlihat tidak yakin. Benarkah? Dohee mengangguk membenarkan. Sol kembali diam, menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Tunggu sebentar. Ia kembali membuka sabuk pengamannya dan langsung keluar lagi. Jihun menutup wajahnya yang terasa panas. Ia langsung melangkah masuk begitu pintu lift terbuka. Kenapa kau mengatakan itu? Gumamnya malu. Pintu lift sudah bergerak tertutup saat sepasang tangan menahannya. Jihun terkesiap kaget dan langsung berdiri tegak melihat Sol. Sol menghela nafas lega masih sempat mengejar Jihun. Aku akan menghubungimu begitu sampai rumah, ucapnya. Jihun terpaku. Bibirnya membentuk senyuman perlahan. Gumamnya sambil mengangguk. Sol tersenyum, lalu menarik tangannya dari pintu lift. Jihun menatap Sol di balik pintu lift hingga benar-benar menutup. Ketika itu, kekosongan, bahagia, dan kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Bibirnya membentuk senyuman dan menyandarkan punggung ke dinding. Sore itu, Jihun berkali-kali melirik ke arah pintu masuk divisi. Penasaran apakah akan ada orang yang datang mengantarkan cemilan. Tapi tidak kunjung ada orang yang datang. Jihun menoleh ke ponsel di atas meja, mengambilnya dan menemukan pesan yang membuatnya langsung menggigit bibir bawah menahan senyuman. Yeon Sol, kau ingin membeli cemilan bersamaku? Jihun melirik rekannya yang masih bekerja. Beberapa yang lain tidak ada di mejanya. Ia bergerak bangkit dan langsung melangkah pergi tanpa mengatakan apapun. Beberapa minggu setelahnya, Jihun berjalan bersama rekan timnya, membicarakan lauk di kafeteria hari itu. Saat itu, mereka berpapasan dengan pria-pria dari divisi development. Divisi development, bisik-bisik rekan Jihun. Jihun melirik teman-temannya yang langsung tersipu. Tidak seperti ahli komputer yang terkena kutu buku dan berpenampilan cupu. Di perusahaannya, semua pria di divisi itu bak model dengan kemampuan luar biasa. Namun, satu-satunya wanita yang bertahan bertahun-tahun dan menjadi salah satu orang yang sangat diandalkan tidak terlihat. Kepalanya menoleh ke belakang. Langkahnya langsung terhenti melihat orang yang ia cari tidak sendirian. Sol melangkah santai dengan kedua tangan terlipat di dada.
memperhatikan tablet yang dipegang seorang gadis cantik berambut panjang. Ji-hoon mengatupkan bibirnya. Jadi geram sendiri memperhatikan tatapan gadis itu tertuju pada wajah Sol yang sangat fokus pada tablet. Rekan Ji-hoon menyadari pria itu bengong sendiri. "Ji-hoon, panggil salah satu dari mereka." Ji-hoon baru tersadar ia sampai berhenti. Sol menoleh mendengar nama Ji-hoon dan baru menyadari pria itu ada di sana. Ji-hoon menoleh ke arah Sol lagi. Wanita maskulin itu memandangnya juga. Tatapannya berubah kesal dan melangkah cepat menyusul teman-temannya. Sol mengerutkan dahi mendapatkan tatapan itu, lalu menoleh lagi ke samping, merasakan sentuhan di lengannya. "Yoon Sol-nim, terima kasih banyak sudah membantuku," ucap Yuri. "Aku ingin mentraktirmu makan di luar. Bagaimana?" Ia tersenyum manis pada Sol yang jauh lebih tinggi darinya. Sol diam dulu, merasa ada sesuatu yang aneh. Matanya menoleh ke pintu kafetaria. Di sana Ji-hoon berhenti dulu untuk menatapnya tajam, lalu memalingkan wajah dan pergi. Ia menghela napas dalam dan memutar tubuhnya agar sentuhan gadis itu hilang dari lengannya. Yuri tertegun menyadari Sol menghindari pegangannya. "Aku senang membantu. Selamat makan siang." Sol mengangguk sopan dan berjalan menuju pintu masuk kafetaria. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 하나 내거 속에 수다 bersuara